Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertatap muka lagi. Mudah-mudahan di tatap muka kali ini keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkat lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga sahabat sekalian dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kita senantiasa diridhoi oleh kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah jimat ya sahabat. Ya, jimat ya. Sahabat mungkin sudah tidak asing dengan masalah jimat ya, dengan kata-kata jimat. Bahwa itu kepanjangannya dari apa saya nggak tahu ya. Intinya jimat itu pegangan lah, cekelan kalau bahasa orang Jawa itu cekelan itu apa sih? Kudu apa sih? Kudu apa sih? Kudu siapa? Wis duwe rai cukup ya. Ya sahabat, kembali ke pembahasan. Kita kali ini akan membahas masalah jimat sahabat. Ya, bagi teman-teman yang punya pegangan baik berupa apapun itulah, keris, cincin, kujang, tombak, kemudian kulit macan, kulit kidang, batu apalah itulah pokoknya, terus ali-ali, tongkat dan lain-lain ya sahabat. Silakan ya, saya nggak ngelarang sahabat punya kayak gitu, senang kayak gitu, mengkoleksi seperti itu, silakan, sah-sah saja. Sama seperti sahabat misalkan senang sepatu, ngoleksi tas, ya hukumnya sama sahabat. Cuman ya tidak hanya itu ya, bukan hanya benda-benda yang seperti itulah yang mengandung nilai antik ya. Kadang kan orang lihat seperti itu sahabat, lihat orang pegang tongkat, lihat orang pakai cincin, lihat orang pakai kulit macan, kemudian lihat orang apalagi ya, misalkan pakai sabuk apa, kemudian lihat orang pakai kalung, misalkan ada kotak-kotaknya ini di sini, orang berpikir wah syirik itu, wah macam-macam lah perkataan-perkataan yang kurang mengenakan mungkin di kalangan yang senang-senang hal benda-benda seperti itu. Nah, namun perkataan itu juga ya ada benarnya sahabat. Perlu sahabat ketahui, hal itu juga bisa menimbulkan syirik sahabat. Ya, tapi sahabat harus paham ya, bahwa letak dari kesirikan itu bukan di bendanya, bukan di jimatnya, bukan di kerisnya, bukan di tombaknya, bukan di cincinnya, bukan di kalungnya, bukan di sabuknya, pokoknya benda-benda yang dianggap usah, bukan letaknya di situnya. Letak kesirikan itu adanya di dalam hati kita. Contoh misalkan ada orang ya, kemudian dikasih jimat, bentuknya apapun itu, jimat ini akan menyelamatkan kamu, bisa mengamankan kamu dari segala serangan dan lain-lain. Orang tersebut yakin, oh iya nih, jimat ini saya ketika megang ini pasti saya aman, pasti saya selamat, pasti diendongin ya, disak. Kemudian dia jalan kemanapun ya petang-tang, penteng-teng, kemudian dengan PD-nya, dengan apanya, lain-lain. Saya bertanya kepada sahabat semua, hal tersebut dikatakan syirik, itu apakah karena bendanya atau karena orang tersebut meyakini bahwa adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tersebut ketika jalan minta perlindungan atau apa, bukan ke Allah, bukan ya ingatnya Allah dulu. Ketika orang tersebut kena serangan, misalkan ada yang mau nyakitin, pasti orang tersebut ingatnya ke jimatnya itu dulu yang diingat, bukan ke yang kuasa sahabat. Nah itu ya, lagi-lagi letaknya di dalam hati kita. Enggak sahabat, enggak masalah ya sahabat punya keris, punya ini dan lain, asal itu hanya sekedar untuk koleksi, sekedar untuk ya senang hal tersebut, ya lumrah-lumrah saja sahabat. Ya, jadi teman-teman yang gak senang seperti itu, lihat orang yang itu ya jangan main vonis-vonis, wah syirik, wah ini. Jangankan benda seperti itu sahabat, kadang kita gak menyadari diri uang saja. Kalau bicara syirik ya, uang, kita banyak sekali syiriknya sahabat. Ya, kita besok mikir misalkan kita gak punya uang, padahal kan
orang makan, orang dapat rezeki, orang bisa makan, intinya orang bisa makan ini, bisa itu kan bukan dari uang, sahabat. Ya, bukan uang yang bisa datengin makanan, walaupun bisa jadi syarat atau syariat untuk membeli makanan tersebut. Tapi intinya apa? Yang ngasih makan, yang deketin makan, ya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat. Ya, sahabat nggak punya uang, jangan dikira itu nggak bisa makan, sahabat. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang ngelutik orang, suruh nganterin jajan, ngelutik hati seseorang untuk ngasih ke kita, ngelutik hati seseorang untuk ngasih rezeki kepada kita, bantuan kepada kita. Wah, itu hal yang gampang, sahabat. Tapi kalau ketika sahabat nggak punya uang, bingung mikirnya gini, terus nanti gimana saya kalau ini, kalau makannya gimana ya, was. Ya, itu juga was, hati-hati, sahabat. Ya, barangkali dalam hati kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah menuhankan uang tersebut. Menuhankan uang, bisa juga menuhankan suatu amalan, bisa juga kita menuhankan apalagi orang. Ya, lagi-lagi kita harapannya dia, lagi-lagi harapannya dia menuhankan pasangan. Ya, hati-hati, sahabat. Jangan hanya berpikirnya benda-benda seperti itu saja, sahabat. Semua benda atau bentuk apapun, bahkan pekerjaan pun, ya kita senang pekerjaan atau apa sampai ninggalin yang seperti hal-hal ibadah atau apa, ya berarti sahabat menuhankan siapa itu. Nah, kita buka lagi wawasan kita, sahabat, kita dalami lagi masalah keimanan, masalah tauhid. Ya, jangan mudah menjud ke seseorang, jangan mudah menyalahkan seseorang, mensyirikan dan lain-lain. Barangkali sebenarnya kita juga ahli syirik misalkan, ya. Nah, mudah-mudahan adanya video ini ya menambah wawasan kepada sahabat-sahabat sekalian. Barangkali kurang ya sahabat, nggak usah dipakai lah omongan saya, wis dianggap angin berlalu saja ya, terus bilang nggak enak, ini harus ditonton, nggak apa-apa, sahabat, ya. Yang penting saya sudah syarat kepada sahabat, barangkali menurut sahabat ya sreg, ya monggo dipakai, kalau enggak ya enggak nggak usah dipakai, sahabat. Ya, sahabat, kembali ke topik pembicaraan. Nah, itu ada mukadimahnya panjang sekali, sahabat. Ya, biar sahabat enggak apa sih ya, saya ngomong penjelasan panjang lebar ini biar sahabat enggak mikirnya aneh-aneh lah, ya. Nanti gini lagi-lagi syirik dan lain-lain. Nah, itu, sahabat. Oke, kembali. Nah, benda, sahabat. Ya, bangsa jin. Aduh, gatel. Ya, bangsa jin itu biasa menempat itu kadang di suatu benda yang orang mengkeramatkannya, sahabat. Sahabat, kalau misalkan ada kuburan, ada tempat dan orang-orang di situ mengkeramatkan, mesti jinnya pada senang di situ tempatnya. Kemudian sahabat punya jam, benda jam misalkan bentuknya apapun, bendanya sendal dan lain-lain, keramatkan, sahabat. Sahabat yakini, kemudian orang-orang juga meyakini, mesti jin pada nempel ke situ, sahabat. Mesti itu dah. Ya, mesti masuk ke situ. Benda-benda di sekitar kita barangkali ada yang antik-antik atau apa, dan kita dalam hati ada suatu ya kepercayaan tertentu atau keyakinan tertentu kepada benda tersebut, ya masih ada, Kak. Bangsa jin senang akhirnya nempat ke tempat benda tersebut, sahabat. Ya, untuk mengetahuinya benda tersebut apakah ada penghuninya atau tidak. Nah, sahabat, di sini saya ada. Ya, ini ada apa ini cincin ya, sahabat. Nah, ini sebenarnya saya punya banyak, sahabat, ya. Saya nggak beli, pada dikasih. Ya, lagi-lagi datang orang kemudian punya gini-gini, kata saya daripada masih dengan syirik, wis siniin aja. Ya, saya taruh tak bungkusin plastik, ya saya juga akhirnya ada yang minta dan lain-lain. Yo, asal yang minta juga ya mudah-mudahan jangan sampai dibuat hal yang nggak enak lah, ya. Hal yang macam-macam seperti itu, sekedar koleksi aja nggak apa-apa, sahabat. Ya, Duh, kembali, sahabat. Nah, untuk mengetahui apakah benda tersebut ada khodamnya, khodam itu berarti bangsa seperti itu ya penghuni atau tidak. Ya, sahabat wudu. Caranya sahabat wudu, kemudian setelah wudu syukur-syukur sholat hajat. Ya, 2 rakaat mohon sama Allah, ya Allah,
niat sahabat apa ya diucapin di situ, barangkali pengen tahu ini isinya atau apa ya, isinya apa, kemudian ada penghuninya atau enggak, ada bangsa jinnya atau enggak ya sahabat. Mohon sama Allah setelah sholat hajat 2 rakaat. Kalau nggak usah sholat hajat ya nggak apa-apa, kalau lebih pengen lebih powernya kuat lagi ya sholat hajat 2 rakaat dulu. Ya, kemudian sahabat, ini contohnya pegang ya. Nah ini bendanya, misalnya benda pusakanya apa itu, keris atau apa, ini sahabat taruh di tangan seperti ini ya, kelihatan ya ini ya. Kemudian sahabat genggam seperti ini, genggam saja ya. Nah setelah ini sahabat merem, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut, sahabat konsentrasi ya, konsentrasi, kemudian fokus ke sini, jangan fokus ke suara-suara yang lain, fokus ke benda ini. Kemudian itikadkan, ya Allah, kalau seandainya benda ini ada isinya, ada bangsa jinnya, ya Allah, ya gerakanlah benda ini, kemudian beri sesuatu kekuatan benda ini agar hamba bisa merasakannya. Nah ketika sahabat pegang, kemudian dalam hati baca saja alimul ghaibi wasyahadah, 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 sambil pegang gini, merem, konsen ke sini, yang fokus sahabat ya, jangan pikirannya kemana, fokus ke sini. Nah sekitar 15 menit apa 10 menit, tergantung keimanan kita, tergantung power kita, tergantung tauhid kita. Ada yang cepat, ada yang lama. Kita konsen terus baca, terus diulang terus. Nah nanti si benda tersebut akan mengeluarkan, biasanya itu mengeluarkan hawa panas sahabat ya. Biasanya kalau hawa panas ya, hawa panas itu lebih ke arah jinnya, itu lebih ke arah khodam-khodam, kayak misalkan ya ilmu kadikjayaan, intinya kekuatan, intinya ke arah situ nih tuh. Tapi kalau adem, adem dingin, itu biasanya ke arah pengasihan ya. Pengasihan itu orang-orang biar lihat dia seneng atau apa itu kalau adem ya. Kalau panas itu untuk kayak kekuatan, untuk tameng, terus apa itu kewibawaan dan lain. Tapi kalau adem biasanya ke pengasihan. Nah kalau itu kuat ya, khodam tersebut kuat dan kita fokusnya bagus, ini akan aura panasnya itu akan nyengat sekali, akan terasa sekali panasnya, atau ademnya itu akan kerasa sekali. Bahkan kalau khodamnya di dalamnya kuat sekali, itu bisa ada gerakan nut di tangan kita ini segini, seolah-olah kayak gerak, kayak nut dan kuat sekali itu gerakannya. Nah kalau seperti itu berarti ada sahabat ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak kerasa apa-apa ya berarti nggak ada apa-apa sahabat itu ya sahabat. Seperti itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat ya. Ini nggak ada apa-apanya. Sekali lagi, jimat yang terbaik adalah hati kita. Kita senang barang koleksi yang antik-antik, nggak masalah, tapi jangan diyakini, jangan dituhankan. Percaya nggak masalah sahabat, percaya bahwa ali-ali ini ada bangsa jinnya, sekedar percaya nggak masalah, tapi jangan menuhankan sahabat. Tempat angker itu katanya ada jin ininya, sahabat percaya nggak masalah, tapi jangan menuhankan dalam bentuk apa, dalam bentuk meminta-minta, memohon, apalagi menakuti tempat tersebut. Takutlah ke tempat tersebut ya, jangan. Kita percaya boleh, oh ini ya, karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah menghendaki sahabat ya. Ini juga katanya bisa menyembuhkan, benda ini bisa menyembuhkan, ini bisa terjadi sahabat. Kenapa? Karena dalamnya ada bangsa jinnya bisa bangsa jin kan bisa melakukan apa aja ke badan kita. Itu sama ya, kayak sahabat yakin percaya sama obat kan itu benda sahabat. Ketika diminum kau yakin bisa percaya atau apa ya karena di obat mengandung unsur-unsur tertentu. Ketika dimakan akhirnya unsur-unsur tersebut ya berjalan, kemudian ya mengobati yang apa yang kita
rasa sakit. Ini juga sama sahabat, benda apapun juga sama. Halnya kayak ya ini logikanya kayak obat tadi itu. Ya sahabat jangan salah paham, sahabat jangan mudah menyalahkan. Barangkali ya kita sering menyalahkan ternyata karena ketidaktahuan kita. Ya sahabat, begitu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sekalian. Tingkatkan tauhid kita, keimanan kita, luruskan akidah kita. Ya, jangan mudah menyalah-nyalahkan, jangan mudah memvonis, menjud ke orang A, B, C, D. Barangkali ilmu kita, pengetahuan kita belum cukup ke arah situ, sehingga kita ya mudah menyalahkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.